Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kak Pipit bilang kita dari mana sih? Ada yang tahu nggak tadi? Rumah. Pilar sampah. Betul, hebat. Dari Rumah Edukasi Pilah Sampah. Aduh, namanya aja udah sampah nih. Namanya udah sampah. Sampah itu, perkenalan dulu. Nama kakak Purwati. Ya tadi didoain ya sama Kak Pipit, Kak Purwati. Terus ada Kakak Pina dan ada Kakak Ica. Nah, tadi ngomongin masalah sampah. Sampah itu ada yang tahu nggak sih apa? Ada yang tahu nggak sampah itu apa? Sampah itu apa, anak-anak? Apa ya? Yang udah nggak kepake, Kak. Oh, yang udah nggak kepake. Apalagi? Banyak nih sebenarnya. Apalagi yang udah nggak kepake katanya? Barang bekas. Barang bekas. Barang yang sudah tidak ada manfaatnya. Barang yang sudah tidak ada manfaatnya. Ada lagi? Yang udah nggak ya? Udah banyak itu. Alhamdulillah, benar banget ya. Sampah itu adalah sebenarnya kegiatan manusia yang setelah beraktivitas. Contohnya nih, tadi pagi mama atau ibu atau bunda biasanya menghasilkan sampah apa nih kalau pagi? Ada yang tahu nggak? Bundanya pagi-pagi suka ngapain tuh? Ngapain tuh biasa kalau di dapur? Masak tadi katanya, Kak. Oh, masak, betul. Jadi menghasilkan sampah apa? Menghasilkan sampah apa? Menghasilkan kulit. Oh iya betul, menghasilkan sampah kulit-kulit buahan katanya, kulit buah-buahan, ada juga sayuran, ya. Nah itu sisa hasil kegiatan manusia, sisanya itu menjadi sampah. Kayak kita mandi, sebenarnya juga kita tadi pagi menghasilkan sampah tuh. Mandi kan ada sabunnya kan, nah itu kan kita buang tuh, kita bilas, itu sebenarnya juga sampah karena itu sisa aktivitas kita. Nah, sampah itu sebenarnya masih kita bisa gunakan kembali. Ada beberapa sampah yang masih bisa kita daur ulang. Nah, ini ada berteman dengan sampah kita, judulnya. Kita akan tahu kok bisa sih kita berteman gitu. Nanti kakak kasih tahu gimana caranya kita bisa berteman dengan sampah. Lanjut Kak Pipit. Nah, ini tadi udah ya apa itu sampah. Terus di sini ada 3R. Kalian tahu gak sih 3R itu apa? Reuse, reduce, recycle. Betul. Reuse itu artinya mengurangi sampah. Kalau di 3R itu mengurangi sampah. Ada yang tahu nggak gimana sih caranya mengurangi sampah? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau ke sekolah harusnya kita bawa apa? Bawa botol minum, sama apa lagi? Ya betul, tempat makan, kotak makan ya. Biar kita tidak menghasilkan sampah. Biasanya kalau kita nggak bawa botol minum, jadi kita belinya pakai kemasan. Kemasannya kemasan plastik. Nanti kalau 10 anak berarti akan ada 10 kemasan sampah plastik. Terus itu baru minumannya, belum makanannya. Kalau nggak bawa tempat, nanti juga kalau misalnya kita belinya 3 makanan, berarti akan ada 3 bekas sampah plastik ya.
itu makanannya. Terus minumannya 1, berarti 4. Satu anak 4 sampah yang dihasilkan. Dikali satu kelas biasanya berapa? 20 anak? 28. Sekitar segitu ya, 25-an ke atas. Dikali 4 sampah, coba. Itu satu kelas. Berapa tadi tuh? 25 kali 4 itu udah 100 sampah. 100 sampah, bisa lebih dari 100 sampah. Dikali 10 kelas, udah berapa gitu? 1000. Berapa? 100 kali 10 1000 kak. 1 juta katanya kak. 1 juta kalau di setiap 100 kelas. Jadi setiap itu udah kelas, belum satu sekolahan. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Dikali lagi ada beberapa sekolah. Coba. Jadi tuh ada lagi tingkatannya dari SD, SMP, SMA katanya. Itu kalau kita menggunakan, kalau kita tidak membawa botol minum dan tempat makan. Siapa di sini yang udah bawa botol minum ke sekolah? Wah, hebat. Siapa di sini yang udah bawa botol minum kalau pergi kemana-mana? Oh, hebat banget. Kalau yang bawa tempat makan juga, udah siapa nih? Ke sekolah? Bawa juga? Keren. Kalau kemana-mana? Kalau mau jajan? Belum kak. Belum. Oh, belum. Gak apa-apa. Nanti diingetin lagi ya dari sini. Nanti pas pulang, oh iya aku mau jajan. Berarti aku harus bawa tempat sendiri. Kan kalau jajan kayak snack gitu, oh sekarang udah ada ya di Alfa itu, kayak di Alfa ya udah. Kayak bawa apa? Tas pun. Iya, itu juga salah satu cara kita mengurangi sampah. Jadi harusnya kita dikasih plastik, jadi enggak, kita bawa lagi. Nah, itu bisa kita gunakan kembali. Jadi kita mengurangi sampah. Itu namanya tadi apa? Reuse. Dipakai ulang ya kak ya, reuse itu kan. Dipakai kembali. Apa jadi ngeblank ya? Yang kedua apa tadi? Reduce itu menggunakan reduce kayaknya mengurangi deh kak. Reduce mengurangi. Kalau reuse, tadi reuse, recycle. Betul. Jadi sekarang mengurangi tadi udah. Sekarang menggunakan kembali, reuse. Nah, gimana caranya menggunakan kembali? Kayak tadi, botol minumnya kan digunakan kembali kan? Kalau kita menggunakan botol minum dan tempat makan yang dari rumah, kita gunakan kembali. Sama tas apa tadi? Tas kun ya, itu digunakan kembali. Nah, mama-mama juga nih, ibu-ibu juga kalau beli sayuran harusnya membawa tas sendiri. Tapi kan basah kak kalau misalnya sayuran. Berarti ada kantong khusus ya? Iya, carinya, tapi banyak sih spoon yang udah nggak tembus air gitu. Atau kalau mau beli kayak ayam, ikan, bawa lagi kotak tempat lagi kayak Timur itu nanti dibawa lagi. Bayangin kalau misalkan ibunya, mamanya ke pasar beli sayuran nih, ya, tomat 1 plastik, bayam 1 plastik, bawang 1 plastik, bawang putih 1 plastik, terus ada 10 jenis macam sayuran, berarti berapa plastik? 10. Kalau misalkan bawa tempatnya, harusnya jadinya tidak ada plastik. Itu manfaatnya kita menggunakan kembali tas pun, jadi dibawa lagi. Nah, terakhir tadi recycle, mendaur ulang. Kayak apa sih contohnya yang bisa kita daur ulang? Ada yang tahu nggak? Siapa yang di sekolahnya pernah bikin dari barang bekas daur ulang ada? Ika. Apa coba? Kotak tisu.
kardus dan botol plastik. Kalau kakak? Bikin mainan gitu dari kardus. Dari kardus. Nah, semua itu barang-barang bekas ya yang sudah tidak terpakai bisa kita gunakan lagi ternyata. Terus kalau sayuran atau sisa makanan biasanya dijadiin apa? Dijadiin apa? Dijadiin tanah. Bener. Kembali lagi ke tanah soalnya. Dijadiin apa? Jadi kompos. Ya betul, dijadiin kompos. Gak apa-apa, itu juga bisa. Kalau kamu males mengompos, balikin lagi ke tanah. Karena sebenarnya mereka bersumber dari tanah. Aku juga gitu, kalau lagi malas bikin kompos, aku gali aja tanahnya, terus aku masukin. Aku doain ya Allah semoga tanahnya nanti subur ya, gitu, tutup lagi gitu. Sama gini biasanya, aku kalau lagi bikin kompos, aku biasanya berdoa sama Allah. Ya Allah, ini makanan yang dihasilkan oleh alam. Terima kasih. Nah, aku balikin lagi gitu, saling bersyukur. Kalau ternyata alam itu sudah menyediakan apa tadi? Sumber makanan buat kita. Sumber makanan buat kita, bener banget Kak Pipit. Alhamdulillah. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan dan bumi. Kalau kita menggunakan barang-barang yang kayak plastik, botol, kita buang sembarangan, nanti tanahnya jadi kayak gimana? Susah terurai Kak plastiknya Kak. Iya betul, tanahnya jadi tercemar sama plastik, harusnya subur ya. Next Kak. Oke. Nah ini bisa ditanya. Kak, volumenya aman? Oh ya, kita nonton dulu ya sebentar. Gas dulu ya. Biar nggak tegang nih, kita nonton dulu nih. Asik, pagi ini cerah sekali. Biarin aja di sini. Wah. Asik, ikannya banyak ya di sungai. Hehe, enaknya jalan sore begini. Kenapa airnya makan begini ya? Banjir, airnya meluap. Ini sampah bikin mampet. Kakiku basah semua. Kok banjir ya? Apa itu? Kalau saja aku tidak buang sampah sembarangan, semua ini tidak akan terjadi. Kalau kita jaga kebersihan, alam juga akan menjaga kita. Mulai sekarang, aku harus jaga lingkungan, buang sampah di tempatnya. Aku janji, mulai sekarang aku akan selalu menjaga kebersihan alam. Ayo teman-teman, buang sampah di tempatnya. Desa kita jadi indah. Iya, mari kita jaga desa kita. Oke, coba kakak mau tahu apa sih tadi videonya menceritakan tentang apa sih? Bahaya buang sampah sembarangan. Bahaya buang sampah sembarangan, betul. Mana lagi? Ayo. Apa? Tentang apa tadi?
ke air. Iya tadi ada yang ke air ya. Jadi bikin banjir banget, kasihan banget ya tadi ya, betul banget. Tadi videonya menceritakan desa Kisah yang warganya buang sampahnya sembarangan dan mengakibatkan banjir. Itu salah satu kalau kita buang sampah sembarangan. Masih banyak banget sebabnya, dampaknya kalau kita buang sampah sembarangan. Tadi harusnya bersih ya lingkungannya, kalau dibuang sembarangan membuat solokannya jadi apa? Kotor dan mampet. Jadi airnya mau ngalir nggak bisa. Terus tadi pas mau jalan sampahnya di mana-mana ya. Bersih nggak kira-kira lingkungannya? Enggak kan? Iya. Lanjut Kak Pipit. Tadi ada yang bilang katanya bajunya belang-belang kayak baju buronan. Emang buronan apa? Apa coba? Penculik katanya. Tapi enggak ya itu ya. Tuh, waduh. Gambar apa itu? Tuh, yang atas itu gambar anak sedang naik apa? Naik sepeda. Terus tanahnya kenapa? Kotor, tercemar. Itu kan jembatan. Di bawahnya itu harusnya apa? Air. Tapi kelihatannya apa ya? Sampah. Ya Allah, siapa itu pelakunya coba? Bukan saya. Bukan Kak Pipit. Kak Pipit udah buang sampahnya di mana coba? Kak Pipit mah di rumah udah dipisah-pisahin Kak. Oh, pinter. Tepuk tangan buat Kak Pipit. Tepuk tangan buat Kak Pipit. Sama dikasih ke abang yang suka lewat tanah bawah. Tuh, bisa. Itu salah satunya. Noh, dia jadinya kayak menurut kalian dilihatnya indah enggak? Enggak. Terus apa lagi dilihatnya? Kotor. Terus dia mau mainnya jadi bingung ya, banyak sampah ya. Terus yang bawah, yang sebelah kiri dari kalian, kira-kira itu lagi jemur apa ya? Jemur apa? Sampah. Mana? Nah ini nih. Nih, kalau di aku ini kelihatannya Bapak ini lagi menjemur ikan. Dia mau bikin ikan asin. Ada yang tahu gak ikan asin? Tahu? Ya, ikan yang digarmin terus dijemur. Nah, Bapak ini lagi menjemur ikan asin, tapi di bawahnya banyak sampah. Jorok sampah. Joroknya. Nah, biasanya kalau sampah itu mengundang binatang apa? Yang gerak-gerak gitu loh Kak. Apa namanya? Belatung katanya Kak. Belatung apa? Lalat. Betul, ada belatung sama lalat. Nanti sama lalat diajak tuh belatungnya, ikut aku ya, gitu. Ih, geli. Iya, terus ditaruh di ikan asin. Terus ikan asinnya dijual ke pasar. Terus dibeli sama mama. Terus dimakan deh. Aduh, mana doyan lagi kamu sama Kak Pipit. Ikan asin enak selalu pakai sambal. Nah ini dampaknya seperti itu nanti tuh lingkungannya. Terus yang satu lagi ada apa nih? Kambing. Kambingnya kira-kira kalian tahu gak isi pikiran kambingnya? Apa? Apa Kak? Bisa ada yang tahu gak kambingnya memikirkan apa gitu? Kalau kamu jadi kambing, kira-kira apa yang ada di dalam pikiranmu? Coba bisa membaca tidak pikirannya? Gak ada yang tahu. Kalau menurut Kapur, dia itu lagi membayangkan, aku makan apa hari ini? Kasihan. Betul. Biasanya kambing makannya apa sih? Rumput kan? Tapi itu yang ada apa? Sampah. Jadi Kambingnya makan rumput sintetis. iya, kasihan. Kira-kira kalau dia makan rumput sintetis itu apa yang terjadi?
terjadi di dalam perutnya? Keracunan. Terus dia bisa apa? Bisa mati, bener. Kita nggak bisa kurban dong. Hanya nggak bisa kurban nanti, kasihan banget kambingnya tuh. Itu yang menurut aku di pikirannya, aku makan apa hari ini, yang ada sampah, harusnya tumbuhnya daun rumput, harusnya ini segini leganya, harusnya adanya rumput ya, mereka makan ya. Tapi karena manusia yang di sono yang jauh itu, dia membuang sampahnya sembarangan. Kakak ini AI ya, aku nggak percaya. Kalau nggak percaya, main sekali-kali ke Jakarta. Ini adanya di Kampung Nelayan Cincin, Jakarta. Cilincing, Jakarta. Oh, Cincin. Masih pagi padahal. Jadi ini beneran ya kak ya? Beneran. Kalau nggak percaya, ajak ayah sama ibu main ke sini. Nanti kalian lihat, ada anak yang bersepeda lagi bingung mau main apa, sama sampah semua. Ada yang jemur ikan asin, ditaruhin belatung sama lalat, dieein. Ada kambing yang mau makan rumput, adanya plastik. Tapi kayaknya itu bukan sampah kita deh kak. Emang sampah kita ngalir sampai sana? Oh, pasti ngalir sampai sana. Lewat apa coba, ada yang tahu nggak? Bener, sungai. Nanti dari sungai lari lagi dia kemana? Ke laut. Ke laut. Nanti di laut dimakan sama siapa? Ikan. Apa sayang? Haus katanya. Ikannya jadi mati karena makan plastik ya. Betul. Di YouTube ada apa sayang? Kura-kura. Oh iya, kamu lihat di YouTube ya? Kasian Ada kura-kura. tuh di YouTube. Iya bener Kak Pipit, kura-kura kelilit plastik. Ada lagi ikan paus. Dia nanti kalian bisa lihat di YouTube, cari ya. Dia itu ikan paus balik lagi ke pinggir pantai, dianterin lagi sama nelayan, balik lagi. Nggak tahu itu nggak dia apa? Ada yang tahu nggak? Kejebak ya? Kejebak Kak. Dia sebenarnya bukan kejebak. Dia minta tolong sama petani, sama para nelayan, para nelayan. Kalau dia lagi kesakitan, dia salah makan. Aku nggak tahu nih aku makan apa tadi. Soalnya ada warna pink, ada warna biru, ada warna putih. Nggak taunya dia makan plastik. Akhirnya pausnya meninggal. Terus diperiksa sama peneliti, kok bisa ya dia meninggal? Kenapa ya gitu? Karena dia bolak-balik ke pinggir pantai. Pas dibelek, isinya plastik semua. Astagfirullahaladzim. Nah itu salah satu penyebabnya, dampaknya ke laut, ke lingkungan. Jadi tanahnya tidak subur, ada plastik semua. Lanjut Kak. Nah, ini adalah contoh perilaku tidak baik. Salah satunya apa tadi tuh? Tuyul. Tapi kan sama aku cuma satu bungkus permen doang. Nah, itu dia. Walaupun satu, kayak tadi tuh diakumulasi, dikaliin. Karena di Indonesia ada, tahu nggak berapa sih jumlah penduduknya? Kayaknya nggak 200 juta lagi ya. Berapa Kak? Hampir 300 juta tuh katanya. Berapa Kak? Udah miliaran mereka gitu. Kalau di Kalau jadi tahun berapa ya? Kalau seluruh dunia kali ya. Apa Kak? 14 miliar gak sih? Itu seluruh dunia kali ya? Seluruh dunia kali ya. Kalau di Indonesia baru 300 jutaan ya Kak ya. Baru 300, coba dikali. Kalau Kak Pipit satu buang sampah permen, aku buang botol plastik. Nah itu jadi Buahnya. jadi apa? Jadi buahnya. Jadi banyak. Jadi sampah yang ada di jadi Gunung Cipecang namanya. Kalian tahu nggak apa itu Cipecang? Nggak tahu?
Iya tuh, naga bilang Apa? katanya. Gunung sampah, betul. Cipecang itu adalah TPA, tempat pemrosesan akhir yang ada di Jakarta ya? Bekasi. Di mana? Jakarta. Di mana kak? Serpong. Saya bertanya kepada pemerhati lingkungan. Cipecang mah aku ya. Kan aku Cipecang maksudnya. Jadi Bantar juga. Terima kasih karena mendengarkan. Tepuk tangan. Aku mulai error ya. Cipecang itu tempat aku sama. Cipecang udah kayak gunung. Lanjut. Oh belum. Nah itu yang kedua ada sebelah kanan. Itu sampahnya lagi diapain? Dibakar tuh. Sebenarnya dibakar itu boleh nggak sih? Enggak. Betul, nggak boleh. Tahu nggak sih apa dampaknya kalau sampah dibakar? Siapa yang pernah nyium wangi gak enak banget kalau ada tetangganya nyium sampah? Oh, Kak Sufa ya? Kak Sufa, siapa lagi? Ada yang pernah? Hah? Apa sih? Aku pernah katanya Kak. Oh pernah. Sesak katanya Kak. Oh sesek, betul. Jadi kalau kita bakar sampah, yang pertama adalah merusak lingkungan udara. Terus juga merusak apa lagi? Bener, pohon-pohon yang kena api jadi apa? Terbakar. Jadi terbakar, jadi panas, terus dia jadi mati. Betul. Jadi, nah terus asapnya itu akan ke atas, membentuk apa sih? Lapisan rumah kaca. Rumah kaca bukannya rumah ada kacanya ya, tapi dia membentuk apa kayak seperti lapisan kaca gitu. Nah itu yang menyebabkan kita menjadi kepanasan karena mataharinya harusnya kan nembus awan. Tapi ini karena ada si rumah kaca dipanggil lagi ke bawah, itu yang menyebabkan kita jadi kepanasan. Itu makanya tidak boleh membakar sampah, apalagi sampahnya sampah anorganik. Itu lebih berbahaya karena dia ada bahan kimianya. Nah yang di bawah sebelah kiri itu gambar apa? Yang mana Kak? Yang laut. Iya, yang laut. Itu ada gambar apa sih? Sampah di pantai, betul. Nah itu yang tadi terjadi tuh, nanti dimakan sama ikannya jadi mati. Yang terakhir di bawah sebelah kanan ada sampah apa tuh? Bekas piknik Kak. Sampah bekas piknik, sampah yang Berapa? ceceran. Kira-kira dilihatnya enak nggak sih? Enggak. Rapi nggak sih? Enggak. Jijik. Enggak jijik. Kita mau jalannya jadi kayak ngeri ya. Nanti banyak belatung di dalamnya, merusak tanah, merusak air dan sebagainya. Lanjut Kak. Nah, kita mau bahas perilaku baik, yaitu caranya adalah kelola sampah dari rumah. Aku mau kasih tahu ya gimana caranya. Lanjut Kak. Nah tadi tuh ada reduce, reuse, recycle, mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah dan mendaur ulang sampah. Aku mau ajak kalian tepuk 3R. Yuk kita gimana kalau berdiri Kak? Biar lebih semangat. Boleh. Berdiri dulu yuk. Ready? Aku contohin dulu ya. Nanti Kak Pipit yang prok-prok ya. Asik. Masa belum tahu. Iya. Prok-prok gitu ya. Iya. Tepuk 3R. Prok-prok dikurangi. Prok-prok dipakai lagi. Prok-prok didaur ulang. Prok-prok. Nah itu Asik. gampang kan? Bisa? Jadi kita bagian prok-proknya apa semuanya nih? Semuanya. Semuanya, jangan ya. Dibaca ya. Ah. 1, 2, 3. Tepuk 3R. Prok-prok dikurangi, prok-prok dipakai lagi, prok-prok didaur ulang. Prok-prok.
replace itu yang 4R ya. Menggantikan gitu, replace. Menggantikan. Menggantikan dengan apa? Menggantikan dengan barang-barang yang lebih eco-friendly gitu sama. Good idea. Jadi sebelum kita beli, kita pilih dulu mana yang kira-kira nanti akan lebih eco-friendly gitu ya Kak ya? Asik. Ini challenge-nya bikin tepuk 3R tapi madep sana. Oke, jadi nggak baca. Lihat dulu, kita kasih kesempatan dulu. 5 hitungan, lihat dulu di sini di depan. Kalau Oke. udah hafal, Udah hafal. tepuk 3R, prok dikurangi, prok dipakai lagi, prok didaur ulang. Oke, siap? Siap? Madep sana gerak. Oke, siap. Aku siap Bapak ya. Tepuk 3R. Prok. Prok lagi. Masya Allah. Lulus ya Kak. Hebat. Tadi ya harus dikurangi, terus bisa kita pakai lagi, terus nanti kalau sudah tidak terpakai lagi bisa kita daur ulang. Maksudnya itu. Duduk lagi. Biar kalian ingat. Lanjut Kak. Nah ini tadi mengurangi menggunakan botol plastik, membawa botol minum, terus membawa tas belanja, menghabiskan makanan. Siapa yang makanannya nggak habis kalau makan? Siapa nih? Oh, selalu habis, hebat. Siapa nih? Selalu habis, hebat. Nggak ada? Nggak ada yang makanannya nggak habis? Ih, keren banget. Di sini makanannya selalu habis. Alhamdulillah. Berarti nanti di rumah nggak ada sisa makanan ya? Habis semua ya. Lanjut Kak. Nah ini menggunakan kembali. Contohnya ada tempat botol plastik kita jadiin tempat pensil. Ada tutup botol kita jadiin bunga. Ada lagi nih dari tutup plastik jadi ganci, gantungan kunci. Lanjut Kak. Nah ini ada dari kertas bisa jadi buku. Nah ini ada contoh mendaur ulang kertas composting biopori. Ada yang tahu nggak sih biopori apa? Ibu-ibunya di sini ada yang tahu nggak biopori apa sih? Apa? Apa ya? Kita gali tanah. Coba. Kalau di rumah itu kita gali tanah gitu pakai bor tanah, terus sekitar 50 sampai 60 cm, terus kita pakai pipa gitu biar nggak ambruk, kayak di tikus kan biasanya. Terus kita tutup pakai tutupan gitu aja, terus diisi sama biasanya yang susah di masuk komposter masuk ke situ gitu, kayak tulang-tulang, kulit kacang misalnya atau tulang iga gitu, masukin situ aja. Tusuk sate, misalnya habis beli sate gitu masukin situ, habis itu disumpuk sama daun kering atau enggak tanah gitu, terus disemprot-semprot sama biotifator. Itu udah praktisi Ya banget. Allah. Bisa nih. Di rumah punya tak? Oh ada. Oh tepuk tangan nih buat kasih apa namanya? Kak Fatia. Kak Fatia. Keren Kak Fatia ini banget. dari sekolah Bintaro kan. Oh, Iya. Masya Allah. Parents ya. Parents ya. Iya betul banget itu lubang biopor itu benar kata Kak Fatia. Jadi pakai pipa ini nih. Pipa yang dikasih apa? Lubang. Terus kita Tutup. kita tutup. Caranya tuh tanahnya kita gali dulu sampai dalam siu, nanti kita masukin deh si pipanya di atas, terus kita tutup. Ini fungsinya buat sampah apa? Organik. Sampah organik. Ada yang tahu nggak sih sampah organik itu apa? Sampah yang apa? Iya, betul. Saya dengar dari sana katanya apa kata kakak? Apa katanya tadi? Nggak kedengeran ya? Kurang kenceng katanya Kak.
Secara alami. Sampah yang gampang terurai atau sampah yang bersumber dari alam. Bisa dihapalinnya kayak gitu. Bersumber dari alam itu apa aja sih? Ada apa aja sih? Apa Kak? Sampah yang bersumber dari alam itu kayak sayur-sayuran, terus daun, buah-buahan. Pokoknya nggak masuk ke pabrik dulu ya. Iya betul. Jadi masuknya ke kompos, dibikin kompos seperti ini nih. Masukin ke sini, nanti kayak tadi balikin ke tanah. Jadi kompos atau terurai. Lanjut Kak. Nah, ini dia topik kita hari ini. Ada apa? Coba siapa yang mau baca dari atas Kak? Baca Kak. Satu mencemari Judulnya dulu sayang, judulnya. bahaya jelantah yang terbuang ke lingkungan. Bahaya jelantah yang terbuang ke lingkungan. Kakak tahu nggak sih jelantah itu apa? Pernah dengar tapi nggak tahu. Binatang ya kayak jelantah tuh ya Kak. Jelantah tuh bekas minyak yang kayak bekas masak gitu. Iya. Betul. Minyak jelantah itu adalah sisa hasil minyak sayur yang sisa hasil menggoreng. Kayak di rumah tuh ibu habis goreng tempe, habis goreng ikan. Nah, sisanya itu yang udah kotor itu jadi minyak jelantah. Nah, minyak jelantah itu sebenarnya kalau dibuang sembarangan itu berbahaya. Makanya dia masuknya B3. Kenapa berbahaya? Aduh, nyangkut mulu ini loh. Salah roh ini. Nah, ini ada di sungai ya. Coba deh, sungai jadi kenapa? Jadi tidak alami dengan air karena reaksi terhadap jelantah. Oke, warnanya jadi kotor ya. Ini semangat. Kenapa Kak? Adik, kenapa adik? Lihat tuh. Jadi tercemar, pinter banget, Masya Allah. Yang jelantah itu yang di langit-langit SpongeBob gak sih? Yang jelantah itu yang di langit-langit SpongeBob gak sih? Kayak buka-buka itu. Kapurnya nggak pernah nonton SpongeBob deh. Nggak tahu katanya. Nggak tahu. Kakak juga nggak pernah nonton SpongeBob. Apa sih dia? Ada di langit-langit. SpongeBob kan kayak ada gambar. Ya oke, terima kasih intermezzonya. Aku jadi ngebayangin SpongeBob di laut gitu ya. Enggak. Ini dia itu kayak berminyak, tau kan berminyak. Nah itu dia jadi mencemari air, harusnya airnya bersih, menjadi kayak berminyak-minyak gitu. Jadi mengotori air bersih. Terus tanamannya jadi apa tuh? Tanamannya jadi terlihat layu karena terlapisi sama minyak jelantah. Harusnya dia menghirup udara, jadinya kena minyak jadi nggak bisa, akhirnya dia mati. Terus juga membuat lingkungan jadi kotor, bikin mampet. Terus ini juga air, tanah semuanya jadi kayak menyumbat selokan, merusak tanah dan ekosistem, menyumbat pipa saluran, menimbulkan bau tidak sedap, dapat memicu penyakit. Ternyata itu bahayanya minyak jelantah kalau kita buang sembarangan. Nanti tanya ya. Kalau dibuang waktu cuci piring langsung masuk ke sink dapur boleh nggak Kak? Nggak boleh Kak, tuh nanti jadinya ini nih. Jadi jadi tuh kelihatan tuh cucian piring jadi harus disedot-sedot gitu biar longgar lagi. Next Kak. Nah ini cara membuat lilin dari jelantah. Nah Kak sebentar, karena acara hari ini kita kan fokusnya mau ini ya. Iya. Kita rapiin lagi duduknya boleh yuk. Mas siapa yang mau
layar sana atau layar sini boleh, jangan boleh. dikelihatan lagi. Putuskan mau lihat sana sayang. Oke, tapi duduknya dirapikan ya, biar nanti waktu kita ngerjain Betul, ya kan? bagus. Nanti kita bikin juga dibagi dua ya. Ayo, geser sayang. sana. Geser, biar kelihatan layarnya. Ya. Oke, yang ini bisa lihat layarnya? Majuan Bisa ya? boleh. Majuan boleh, majuan boleh. Boleh. Sini dari Ya. Kak Fadila maju dikit. Dibikin dua staff juga oke boleh. Dah, udah terlihat jelas. Ini cara membuat lilin dari jelantah. Ternyata minyak jelantah itu kita masih bisa kita manfaatkan menjadi lilin. Caranya itu ada bahan-bahannya, yaitu ada parafin. Ada yang tahu nggak parafin apa? Parafin ini Ya, parafin. Oh, itu lebih kecil ya anak-anaknya. Parafin itu adalah lilin. Tahu kan lilin yang di warung yang kalian kalau mati lampu? Nah itu tapi versi masih kotak-kotak gitu, masih belum dibentuk. Namanya parafin. Terus ada minyak jelantah. Terus ada arang aktif. Oh, Papa lupa lagi nggak bawa arang aktif. Arang aktif untuk menyaring si minyak jelantah. Jadi minyak jelantahnya nanti kita kasih arang aktif dulu. Kita rendam dulu minyak jelantahnya di arang aktif. Biar apa? Biar nanti kalau ada racun atau bau yang tidak sedap atau warnanya masih keruh, nanti sama arang aktif itu diserap. Gitu. Diserap biar tidak berbahaya, berbahaya dan beracun. Tapi kalau untuk buat minyak jelantah kita juga bisa pakai arang biasa Kak Pipi. Oke. Tapi nanti tidak menyerap racun. Tapi biasanya kalau minyak jelantah di rumah itu nggak itu ya. Tidak beracun ya? Tidak beracun. Jadi masih bisa pakai arang biasa yang di rumah tuh yang buat apa? Sate. Betul. Kalau kalian nggak ada arang aktif, kalian bisa pakai arang yang buat nyate. Pakai itu bisa. Beli di pasar ya, beli di pasar. Betul, beli di pasar. Terus ada lagi krayon. Krayon itu pakai dikit aja buat pewarna nanti si lilinnya, biar terlihat cantik. Betul, nanti sesuai warna yang kalian inginkan. Aduh, jadi makasih. Sama-sama. Terus ada aromaterapi. Aromaterapi nanti tuh terserah bisa tidak pakai, bisa juga pakai. Kalau Pakai parfumnya Bunda boleh nggak? nanti takutnya mabok. Oh, jangan ya. Iya, kenapa kita saraninnya aromaterapi? Oke. Biar nanti sudah sesuai sama jalurnya. Sesuai sama ini. Terus ada cetakan. Nanti kita pakai cetakan yang ini ya, bentuk-bentuk kotak, hati gitu. Terus ada Sumbu lilin. Terus jadi deh lilinnya. Wow, cantik kan? Nah, Kayak gini ya anak-anak nanti hasilnya. nah ini bahan-bahannya ya. Nah, cara pembuatannya tadi minyaknya udah yang direndam pakai arang aktif atau arang rumah ya, atau arang biasa ya. Ya. Udah saring dulu. Nah, baru kita masukkan ke wajan, ke panci boleh. Terus masukin lilin juga, masukin aromaterapi, masukin krayon, terus udah diaduk-aduk sampai mencair. Untuk krayon sama pewangi sebenarnya sesuai selera ya, tapi jangan banyak-banyak, takutnya nanti pas dinyalain terlalu wangi kalian jadi apa? Jadi mabuk takutnya terlalu wangi. Terus ada, kalau sudah tercampur semua, kompornya matiin, takutnya makin panas dia makin berasap panas. Terus habis dimatiin kompornya, baru deh kita cetak sesuai cetakan sama masukin si sumbu lilinnya. Tunggu hingga mengeras. Nah, itu cara-caranya nanti. Nanti ada Kak Ica sama Kak Bina yang bantuin bikin lilinnya. Oh iya, ini yang adik-adik yang masih kecilnya nanti lihat aja ya prakteknya.
Lihat Takutnya, dulu ya. iya lihat dulu ya. Tapi nanti kalian bisa bantuin pas menuanginnya. Ini nggak kecil kak, ini udah gede kak. Gede ya. Karena ada di wilayah gede yang kecil ya. Oke, lanjut kak. Sebentar mau tanya dulu, ada yang mau nanya nggak kalian? Ditanyain nggak? Kalau kakak sih mau tanya, Boleh, Kak. jadi sebenarnya si basic dasar bahan-bahannya sebetulnya di parafin tadi ya. Nah minyak jelantah ini additional gitu. Kalau Betul. misalnya nggak pakai minyak jelantah sebenarnya bisa juga kan. Bisa. Tapi justru kita memanfaatkan minyak jelantahnya ini daripada dibuang, Betul. kita bisa tambahkan. Emang apa bedanya kalau si lilinnya pakai minyak jelantah dengan enggak? Ada bedanya nggak Kak? Nggak ada, sebenarnya nggak terlalu ngefek banget. Cuma kayak mau mengurangi si paraffinnya lebih. Kalau untuk penjualan ya lebih hemat gitu Oh, kan. I see. Misalkan harusnya kalian butuh paraffinnya 1 kilo nih. Karena kalian punya minyak jelantah di rumah gratis, nah kalian bisa mengurangi jadi cuma 500 gram atau setengah kilo parafin, setengah kilo minyak jelantah. Oke. Itu kak yang bikin Daya nilai. manfaatnya, nilai-nilainya si minyak jelantah itu. Ada lagi yang mau nanya? Kakak ini materinya masih ada atau nanti habis ini praktek? Masih ada beberapa. Ya udah kita selesai dulu ya. Mau nanya adek? Enggak. Boleh. Yang mau nanya kita kasih hadiah Kak. Oke. Oh, mau nanya langsung. Tanya apa? Apa itu sumbu lilin? Sumbu lilin itu apa? Sumbu lilin itu sumbu yang nanti buat nyalahin apinya. Apa sih namanya? Jadi kayak tali gitu loh Nah. Iya. Tapi dia kayak dilapisin sama parafin juga biar gampang meleleh. Nanti pas lagi buat lilinnya itu kita butuh pendamping gitu gak sih kan takut kan itu main api kan ya jadi kayak butuh pendamping gitu soalnya takut gimana ya Bahaya ya. Kebakar ya, takut kena kompor ya. Tenang, ada Kak Ica sama Kak Pina nanti yang bantuin kalian. Minyak jelantahnya ada baunya. Minyak jelantahnya ada baunya enggak? Bau, apalagi kalau habis gorengan asin kan Iya. gitu ibunya. Hitam lagi. Iya, makanya harus dikasih apa tadi Kak? Arang aktif direndam dulu selama 24 jam. Jadi yang dibawa ke sini udah selesai pas fase itunya udah ya. Udah. Kita tinggal pakai. Kak, kita kasih hadiah dulu ya tadi yang udah berani tanya. 1, 2, 3. Ini buku belajar dari Gaza. Alhamdulillah, terima kasih. Baca ya. Lanjut. Nah ini masuk nih. Iya. Tadi berarti karena ada 23 ya. Kita ada 25 ya Kakak Sufa. 25. Kakak Sufa. Kita berapa orang sayang? 24, 12 Kak. Oh pas ya, dibagi 2 nanti 12 kita bikin. Nah ini tadi tuh ada yang bentuk hati, nanti kita bikin. Kelompoknya berdasarkan usia, berarti nanti yang adik-adiknya, nah ini enak nih tinggal baginya nih, tukar lagi nih. Ya udah nanti kita panitia bantu Oh, iya. ganti ya. Oke, Nanti kita Kak. jadi akan bantu. Siap. Ya coba Kak. Lanjut. Udah ini. Udah ya. Oh ini masih tadi ya. Oh aku belum kenalin sampah. Kita kenalan sampah dulu yuk. Kalau dipilah sampah itu, ini kok jadi ini. Kita mengenal sampah dulu ya, sebentar ya adik-adik. Jadi sampah itu terbagi 4 kalau dipilah sampah. Ada sampah organik. Nah, ada sampah organik. Kayaknya di slide. Coba deh Kak. Maaf Kak. Nah, ini nanti sih sebenarnya buat kita main game. Kalau ini, tapi kalau yang tadi balik lagi itu. Tapi gak apa-apa pakai yang slide ini Kak. Biar
Dia mau jelasin jenis-jenis sampah dulu. Balik ke ya, oke. Nah, ini ada berapa tadi? 4. Yang pertama adalah sampah yang pertama ada sampah non organik. Apa sih sampah non organik itu? Ada yang tahu nggak sih sampah non organik? Ya, betul. Sampah yang kayak plastik. Sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa terurai. Bisa sih terurai, tapi dia harus membutuhkan berapa? Beratus tahun? Beratus tahun, betul. Bahkan udah beratus tahun juga dia hancurnya cuma kayak rapuh doang. Tapi si partikel si plastiknya masih ada. Untung ya. Masih utuh. Nih, sampah anorganik ya. Makan Apa? Impact. Iya, plastik kayak keras gitu, mainan gitu-gitu. Oke. Nah, ini jenis sampah-sampah anorganik, sampah yang tidak mudah terurai. Makanya kita harus daur ulang. Kita balikin lagi ke pabrik daur ulang. Lanjut ke ada sampah organik. Nah, ini sampah organik yang tadi kita bahas ya, sampah yang mudah terurai. Masuknya jadi kompos. Kak, yang sana pengen disapa Kak. Oh, boleh. Sampah apa ini? Sampah apa ini anak-anak? Sampah organik, sampah yang mudah terurai. Ada sampah makanan. Terus ada sampah residu yang abu-abu. Wah, aduh, ini mah ibu-ibu. Iya, harus nih ibu-ibu harus tahu nih. Ini adalah contoh sampah-sampah residu. Sampah residu itu sampah apa sih? Sisa ya, Sisa. kan? Betul, sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang. Yang masuknya ke TPA, Bantar Gebang, ada Cipecang. Nah, contohnya itu ada sampah tercampur, ada tisu, ada puntung rokok, ada pampers, ada pembalut, ada apa lagi Kak? Tisu kecantikan. Tisu, kapas tercecer, sama kardus basah. Nah, ini semua bisa kita ganti nih. Tisu kita pakai lap, popok bisa kita pakai yang bisa dipakai lagi, pembalut juga kita bisa pakai yang dipakai lagi. Kalau kardus basah, kalau kita keringin bisa nggak? Jadi nggak basah kan? Bisa, ya? tapi nilainya jadi berkurang Kak, karena sudah kena air itu. Kualitasnya jadi berkurang. Oke. Nah, yang terakhir ada sampah B3. Sampah B3 itu sampah apa sih? Ada yang mau baca nggak nih? Coba sebelah sini Kak. Aku mau Wah, sampah B3 nih, aku kayaknya banyak deh punya di rumah. Coba Apa sih dilihat. artinya B3? Baca nak baca. Bahan berbahaya dan beracun. Nah, itu sampah bahan berbahaya dan beracun. Salah satunya ada minyak jelantah tuh. Ada ya? Ada. Minyak jelantah ini beracun ya? Enggak ya? Berbahaya dan beracun karena tadi bisa merusak lingkungan, air, tanaman. Oh, dia kok kayak gitu. Terus ada lagi baterai. Kenapa sih baterai dibilang B3? Bisa apa? Meledak katanya. Ada cairan kimia Kak, tahu nama namanya ya? Tuh, ada bahan-bahan kimia di dalamnya. Terus bohong juga sama. Terus ada elektronik, semprotan yang ada bahan kimianya, masker bekas juga termasuk B3, sama alat-alat medis dari rumah sakit. Contohnya apa? Iya benar, suntikan. Betul, itu masuk ke yang berbahaya. Berbahaya. Tidak boleh dibuang sembarangan. Oke, nah itu tadi 4 jenis sampah. Sudah Kak? Ya, oke. Kak, satu lagi nih sebelum kita mau praktek. Boleh. Nah, teman-teman, boleh kita fokus lagi yuk karena kita akan udah mulai praktek ya. Tapi supaya lebih semangat nih pulang dari sini,
Bukan, kakak mau nawarin kalau kalian butuh tambahan uang, salah satunya bisa dengan jualan dari lilin wangi ini. Salah Iya, satu opsi. betul Oke. banget. Kalau gitu kita pindah lokasi yuk kak. Boleh, ya. ayo kita pindah lokasi. Tadi ini. Nanti ini apa tadi? Cek. Kakak mau pakai ini nggak? Minyak kelapa. Ini minyak kelapa. Parafin. Ayo. Terus ada apa lagi bahannya? Apa ini? Sumbulil ya nanti. Terus ada apa ini? Cetakan lilin bener. Terus ada apa? Panci. Habis panci ini apa namanya? Centong. Centong. Terus ada apa? Ini apa namanya? Kompor. Nah ini semua bahan. Oh ini satu lagi. Ini namanya apa? Aromaterapi. Nanti kita pakai aromaterapi yang wangi vanila. Itu cetakan juga. Nanti kalau ada sisanya baru kita masukin ke situ. Nah tadi adalah bahan dan apa peralatan membuat lilin aromaterapi. Apa kak? Hah? Bareng aja semuanya. Masukin semuanya. Jadi barengan. Udah. Boleh menjauh dulu karena kita mau mengerjakan masak ini. Kakak di depan sini ya semuanya ya. Coba kakak di sini semua lihat ya. Lihat ya. Oke, nah ceritanya aku jadi koki dulu ya, liatin masak ya. Mejanya oh iya. Udah ya. Pertama yang dimasukin adalah Kak, siapa yang mau masukin yang jelantah? Dari sini dulu nih, satu. Masukin. Ya, ayo gantian. Yang udah sebelah sini ya. Nanti kalau yang udah ya. Tinggal masukin lagi ya. Oke, lagi. Di sini. Gitu ya, belakang. Mau? Nanti ya pas parafin ya. Ini minyak dulu ya. Ya. Agak mundur ya. 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 Apa lagi? Mau? Masukin. Pegang ya botolnya ya. Masukin. Oke. Nah, ini bulatnya udah habis. Warna apa? Yang netral ya, ada boys juga. Boys maunya apa boys? Ini bentuknya pada mau apa? Boys mau warna apa boys? Oranye. Katanya oranye. Bisa jadi kayak gini ya. Pengen tahu dari hasilnya apa tuh? Oke. Percaya kan sama mereka. Jadi apa? Mau di mix aja dikit-dikit ya. Ya. Kita lihat hasil jadi warnanya apa ya. Semuanya nih. Semuanya. Ya kamu pengen yang warna apa? Warna. Ini pokoknya warna kuning. Nanti warna apa? Kuning, hitam, oranye. Terus oranye. Kuning bisa lagi ya. Coba tuh campur dari kuning, oranye sama coklat. Mau di mix semua, nanti kita lihat hasilnya. Mix semua. Iya, usah jadi warna apa? Kalau dia mix semua bisa. Nah, tadi itu harus masukin dulu mau warna apa. Iya, jadi keren aja gak sih? Kopi.
Tes tes. Ayo, kuning aja jadinya. Warna kuning ya, kuning ya. Jadi tadi udah masuk parafin sama minyak jelantah ya. Perbandingannya berapa tadi Kak? 1:1 beratnya ya anak-anak. Oke, lanjut kita masukkan. Diskusi warna katanya. Jadinya kuning. Cuma bisa satu warna soalnya ya. Apa? Oke. Kalau mau warna lain bikin di rumah. Oke, kita masukkan dulu krayonnya ya guys. Ada yang nggak bisa lihat? Boleh sebelah sini yang nggak bisa lihat? Oh, udah bisa lihat semua ya? Kuning. Kenapa? Kan krayonnya krayon bekas ya. Iya, lihat aja ya. Jangan deket-deket ya. Harumnya warna ya? Harumnya kayak air. Tambahin aromaterapi. Tadi semua bahan dimasukin semua ya. Berapa tetes Belum, Kak? belum. Nanti kalau kurang warna, Secukupnya, jangan banyak-banyak. Oke. kalau warna. Jadi tadi berapa gram parafin sama minyak jelantah? 1:1. Udah kecium belum wanginya? Udah sebelah Itu sini. bebas ya, bebas secukupnya. Pusing. Masih kayak bau gosok. Kita masukkan apinya. 3 tetes. Terasa panas ya. Oh jangan lupa anak-anak tadi sebelumnya Kak Ica yang jelantahnya udah dikasih arang selama 24 jam. Kita melewatkan bagian itunya. Jadi di rumah jangan langsung kasih minyak jelantah. Kita nungguin ini. Harus disalin dulu. Yang mau ke dapur kita bergantian sebentar ya karena dapurnya kecil. Boleh 4 orang di sini antri, jangan apa. Di sini bikin antrian berbaris. Permisi. Kapan jadinya? Tunggu mencair. Mencair. Wangi sekarang. Wah, masih banyak terus ikan belum ya. Tunggu sampai jadi mencair. Bukan agar-agar ya guys. Tapi enggak sih kalau pakai bekas ya itu udah terlalu dingin karena minyaknya itu dingin. Oh, tapi kalau di
ayam hilang. Sama 24 jam. 24 jam. 24 jam baru bisa. Sampai 24 jam. Minyak nanti Ini sebenarnya arang aktif proses namanya arang aktif. Nanti kalau nggak ada bisa pakai arang biasa yang buat bikin sate itu. itu lebih lama lagi. Sama 24 jam cuma lebih ke arang aktifnya kayak menyerap baunya lebih oke, sama kayak ada serap buat racun-racun. Kalau sebenarnya ada Arang aktif itu gimana sih di Shopee? Tapi ada toko online. mau beli di Shopee. Salamnya pun di Shopee. Ini warna birunya mau ditambahin nggak? Mau ditambahin lagi? Oke, kita tambahin ya warna birunya ya. Jangan jadi biru tua. Oh biru tua boleh. Vanilla dia Cuma ya Pak, udah biru tua ya. Ini warna ya? Kamu, jadi tadi kita masukin satu parafin, ya kan? Jadi ada asapnya. Bukan ini ya, bukan Kita agar-agar ya guys. biarkan dulu ya. Itu yang paling kita. Sekarang aku mau ambil lap aku dulu ya. Kita bisa pindah. Oh iya. Gimana? Iya. Tadi udah mulai mau pindah. Nih, kakaknya sekarang. Tadi kan saya udah lihat ya. Siapa tadi yang nggak melihat banget? Shakila tadi lihat banget nggak? Bukan Shakila, Shakina. Nih, dijelasin lagi. Tadi dimasukin satu parafin yang kayak lilin. Siapa yang masukin parafin? Tadi siapa yang masukin parafin? Siapa tadi? Omar, Khadijah. Terus Masukin minyak jelantah. yang masukin minyak jelantah, Adit sama Mana, sama siapa? Hana. Terus masukin apa lagi? Siapa yang kita tadi masukin apa lagi? Masukin apa lagi? Pewarna ya kan? Rayon. Terus pewangi ya kan? Ya, aromaterapinya. Aromaterapinya cuma beberapa tetes aja, ya kan? Ada birunya. Ada birunya. Udah ya kak, itu aja ya kak? Ya, gampang kan? Gampang aja diaduk dulu. Belum. Ya, kompornya kita singkirkan dulu ya. Ya, pokoknya kita taruh ke rumah. Panas nggak? Ya, awas ini Nah, masih panas banget. nah sekarang supaya bergantian. Supaya bergantian. Baris dulu. Ya, ini boleh kan? Yang tadi boleh dulu. Kita baris. Iya. Ini ada yang baris yang rapi, boleh Baris dua. yang rapi. Baris yang rapi. Ajun mau di depan, adik. Oke. Oh yang mau minum dulu, minum dulu. Oh, mau minum Gimana? dulu, Minum. Mau warnanya mau yang bulat atau yang kotak? Yang bulat. Oke, yang bulat ya. Bisa nggak Ajun tuang sama aku beda? Ya, panas sih. Aku aja yang nuang boleh? Boleh? Pilih aja bentuknya. Nanti Oh, yang bulat tadi ya? Oke, aku tuang ya. Pakai pegang dulu ya. Ya. Aku tuang ya. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi kayak agar lembut banget warnanya. Tapi ini nggak boleh dimakan ya. Wanginya udah kayak puding. Iya betul. Masukin. Terus kita ganjel dulu ya. Biar dia tidak Itu kayak nggak otak. apa ini kita masukin. Ini punya Ajun ya yang pertama ya. Mana mau yang mana? Yang kotak. Oke. Dari mana sana? Bisa, bisa. Bismillah ya. Pelan-pelan masuk ini ya. Bismillah. Up, hebat. Terus sampai penuh. Keren banget.
Tadi punya terus mana yang mau berdiri? Iya boleh, atau mau duduk minum boleh, mau minum boleh. Mana mau apa, yang kotak boleh, mau sendiri. Pelan ya. Ya. Ada yang begini. Itu kotak harus pulang sama itu. Ya sudah. Mau dipenuhin kan? Mau? Sedikit lagi? Segini? Ya? Oh, sekarang kita kasih sumbunya ya. Ini sumbunya. Dialamin sama Mana ya? Nanti diingetin ya. Nah, mau yang kotak apa yang bulat? Yang kotak. Oke. Adit mau yang mana? Bulat atau yang kotak? Nah, Adit bisa ngomong sendiri Adit mah. Mau? Mau sendiri? Panas ya? Kenapa ya? Ya yuk, sebelah.
Boleh nggak? Boleh lah. Boleh di dapur. Nanti kamu bisa praktekin di rumah ya. Tapi nanti keren sih, nantinya enak. Tapi jangan lupa sama anak aku yang Friday boleh. Kalau udah lagi. Kalian tuh apa sih yang gamers itu tuh yang pakai baju merah yang ada yang pakai topeng yang kayak buat nafas itu yang apa sih aku lupa T2 tuh kalian biasa itu itu danger Dutan Andrea kawin ada udah belum teriak belum aku suka buka di panas oh itu yang itu masih kamu juga tahu Farlights nggak? Oh iya, udah panas ya? Yang mama yang gitu. Iya, Iya. Yang sedang menunggu linknya mengeras, kita mau main games dulu. Kalau nggak ikut, Kita main games masuk lagi ke masjid yuk. Ikut nanti aku dapat hadiah, ada hadiah main games. Yang mana-mana. Biar dingin AC. tunggu pada aku. Ingat. Apa mau nyoba sendiri? Ya, dengan panas ya. Kalau pakai silakan. Cek cek. Tes
Jenis sampah. Jadi